warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabilah dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq Safa MPD selaku dosen mata kuliah studi hadis. Baik, di sini saya akan menerangkan terkait klasifikasi hadis dan relevansinya dalam muamalah. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayatan. Klasifikasi pertama adalah berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena diriwayatkan oleh banyak orang yang terpercaya hadis. Mutawatir memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Dan untuk contohnya adalah hadisnya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan termasuk hadis mutawatir. Relevansi dalam muamalah dalam kegiatan muamalah. Hadis mutawatir menjadi dasar hukum yang sangat kuat karena tingkat keabsahannya tidak diragukan. Misalnya, prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi bisnis. Jika didukung oleh hadis-hadis yang kuat sehingga menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam berbisnis. Yang pertama ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, walaupun jumlah perawinya lebih sedikit. Karena ahad tetap dapat dijadikan hujjah apabila memenuhi syarat keabsahannya. Relevansinya dalam muamalah, sebagian besar hukum fikih muamalah yang kita pelajari saat ini bersumber dari hadis ahad yang sahih. Contohnya adalah hukum jual beli, sewa menyewa, akad kerja, sama utang piutang, dan berbagai transaksi ekonomi lainnya. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayatan. Klasifikasi pertama adalah berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena diriwayatkan oleh banyak orang yang terpercaya hadis. Mutawatir memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Dan untuk contohnya adalah hadisnya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan termasuk hadis mutawatir. Relevansi hadis dalam muamalah. Terdapat beberapa nilai utama yang diajarkan hadis dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Yang pertama ada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa seseorang muslim wajib jujur dalam setiap transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang benar kepada pembeli. Jadi larangan riba, Islam melarang segala bentuk riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, meminjamkan uang dengan bunga yang memberatkan praktik rentenir yang merugikan masyarakat. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem keuangan syariah yang lebih adil dan saling menguntungkan. Yang ketiga ada larangan gharar. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Contohnya seperti menjual barang yang belum jelas keberadaannya, menjual barang tanpa menjelaskan kualitatif dan spesifikasinya. Islam mengajarkan agar transaksi dilakukan secara transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat ada amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Contohnya seperti menjaga titipan orang lain, membayar utang tepat waktu,
menjalankan perjanjian sesuai akad yang disepakati. Sikap amanah akan menciptakan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Yang kelima, ada keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Contohnya seperti memberikan upah pekerja tepat waktu, menetapkan harga secara wajar, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pelanggan dengan keadilan. Jadi hubungan ekonomi ini menjadi harmonis dan juga membawa manfaat bagi semua pihak. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.